Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau memberikan kepada kami, orang tua kami, saudara-saudari kami, keluarga kami. Karena dengan mereka lah kami bisa hidup, bisa hadir di dunia ini. Berkatilah orang tua kami, berkatilah keluarga kami, sehingga kami juga semakin mencintai keluarga kami, pasangan kami, dan anak-anak kami. Semoga kami bisa meniru, meneladan keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef, dan mewartakan cinta kasih Allah kepada kami semua dan kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan sekali lagi betapa penting sentralnya prinsip-prinsip hidup berkeluarga. Ketika Yesus ditanyakan soal perceraian oleh orang Farisi, orang Saduki, orang Israel, dan problem perceraian bukan hanya problem pada masa Yesus, tapi juga sekarang. Begitu banyak pasangan suami istri yang bercerai, berpisah. Bahkan problemnya lebih rumit lagi karena pendirian dan sikap beberapa orang atau beberapa kebudayaan, beberapa situasi. Ketika orang bisa menjadi poligami, punya banyak istri, atau poliandri, punya banyak suami, atau poligamus, ya, di mana perkawinan satu keluarga, di mana pasangan saling bertukar satu sama lain. Atau yang lebih aneh lagi, pasangan laki dan laki, perempuan dan perempuan. Dan mereka membina keluarga. Problem keluarga di zaman ini menjadi sangat menantang dan ditantang dan dihancurkan tonggak-tonggak keluarga ini. Ya. Dan itu pula yang Yesus, sekali lagi, seandainya Yesus ditanya sekarang, maka jawabannya persis seperti yang dia sampaikan, bahwa Allah mengendaki pria meninggalkan orang tuanya, wanita meninggalkan orang tuanya untuk bersatu sekali lagi. Ya. Prinsip pertama bersatu bukan hanya bersatu secara fisik, bukannya bersatu secara mental, pikiran, perasaan, tapi juga bersatu dalam roh, dalam kebenaran. Ya, jadi ini prinsip dasar dalam keluarga adalah bagaimana si suami, si istri untuk saling memahami, mengerti pihak lain. Bukan hanya kebutuhanku untuk dipenuhi. Tentu saja itu kita butuhkan. Bagaimana suami memberikan kasih, perhatian, ya, hatinya, memberikan hatinya kepada istri, dan sama istri kepada suami. Ya. Nah, itulah saudaraku terkasih, dan inilah bentuk pengorbanan. Sekali lagi, meninggalkan orang tua, meninggalkan yang menyenangkan mereka untuk bersatu dengan orang yang mempunyai perbedaan latar belakang, perbedaan situasi, perbedaan sikap, perbedaan satu sama lain yang berbeda satu sama lain. Dan ini menyatukan dua pribadi yang berbeda ini, latar belakang berbeda ini, tidak mudah. Demikian juga bukan hanya perbedaan karakter, sifat, tapi juga perbedaan sifat-sifat kelelakian dan sifat-sifat perempuan. Lelaki dan perempuan mempunyai sifat yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Itu pun harus kita sadari. Ya. Bagaimana lelaki harus bertindak, bertanggung jawab terhadap keluarga. Dengan mungkin ada sifat kasarnya. Ya. Demikian wanita ada sikap lembutnya. Ini tidak boleh dipertentangkan, tapi disaling melengkapi.
Demikian juga dengan kebutuhan-kebutuhan emosional. Wanita lebih lembut, lebih peka, lebih tajam. Lelaki lebih rasional. Dan ini sifat-sifat yang lelaki dan perempuan yang berbeda satu sama lain, yang sebetulnya saling melengkapi, tapi seringkali ini menjadi saling menentang. Ya, karena kita melihat dari perspektifku. Ya, saya tidak merasa dicintai, suami sibuk dengan diri sendiri, pekerjaannya, dengan keinginannya, dengan kemauannya egois. Lelaki seringkali adalah giant baby, bayi yang besar, yang selalu ingin minta diperhatikan. Maka ketika ada seseorang ibu yang mengeluh bahwa dia tidak kurang diperhatikan, dia singkirkan, dia tidak dianggap oleh suaminya dan seterusnya, dan merasa saya sudah berkorban mati-matian, saya bilang jangan bilang berkorban. Ya, bukan demi aku, tapi sekali lagi demi keluarga. Kita harus melihat dari perspektif keluarga. Jadi semua saling berkorban, ya, mengorbankan diri. Harus begitu, harus saling mengorbankan diri dan satu sama lain. Ya, ada yang egonya begitu besar, ada yang bahkan aneh-aneh. Itu sesuatu yang realitas yang seringkali tidak dimengerti, tidak dipahami. Dan saya juga seringkali mendengarkan hal seperti itu. Aneh sekali romo suamiku, aneh sekali romo istriku, dan saling, ya, wanita lebih terbuka, mungkin pria lebih diam, lebih banyak dan seterusnya. Ini semua adalah bagian dari proses itu. Nah, proses penyatuan ini, penyatuan tidak hanya fisik, sekali lagi penyatuan pikiran, penyatuan kehendak, penyatuan perasaan, dan penyatuan bahwa kita dipersatukan oleh Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Tuhan memilih suami, memilih istri, itu kehendak Tuhan untuk dipersatukan. Ya. Maka harus ada proses apa yang disebut proses korban. Nah, ini yang bagian kedua yang harus saya sampaikan. Kita belajar pengalaman dari Bunda Maria dan Santo Yosef. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Bahkan Anda tidak bisa mengubah istri, mengubah suami seperti yang saya kehendaki. Ya. Nah, disitulah kita lihat bagaimana kita tidak bisa mengubah orang lain. Nah, begitulah yang terjadi ketika Maria dan Yosef. Ketika Maria mengandung dan Yosef tahu bahwa dia mengandung, dan Yosef ingin meninggalkan dia bukan karena dia mau menghina Maria, mau meninggalkan Maria, tetapi karena dia ingin menyelamatkan Maria dari kerajaman orang-orang Yahudi yang mengandung tanpa hubungan suami istri. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan karena dua hati yang sungguh-sungguh kehendak mau mengikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan yang mengubah. Tuhan datang dalam diri Yosef lalu memberikan apa? Memberikan informasi, memberikan peneguhan, memberikan kekuatan. Ambillah dia, Maria, sebagai istrimu karena dia mengandung karena Roh Kudus. Dan anak yang dikandung engkau beri nama Yesus. Nah, saudaraku, jadi kita itu suami istri tidak bisa saling mengubah. Yang mengubah adalah Tuhan. Nah, disinilah pentingnya kita juga harus saling kuat. Ketika suami kita tidak kuat atau berada dalam posisi yang jauh, kita yang harus kuat. Kita harus datang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang mengubah. Jadi ketika salah satu lemah, jangan kita menjadi meninggalkan dia, melepaskan dia. Tapi justru dalam kelemahan itu kita harus menjadi kuat. Pilar-pilar ini, kedua pilar ini ada yang satunya sedang rapuh, ini juga harus kuat. Ketika suami ada dalam godaan yang besar karena problem-problem macam-macam, entah problem finansial, entah dipecat, entah PHK, nggak punya kerjaan. Ya. Nah, di saat seperti itu mungkin istri juga justru jangan mengecam suami yang telah bekerja mati-matian puluhan tahun, tapi justru mungkin istri mencari bisnis lain, usaha lain yang saling menopang dan saling menguatkan. Nah, disitulah saudaraku terkasih dalam Kristus, pengorbanan semua orang, ya, bukan lagi aku, tapi engkau dan Tuhan.
Dan prinsip ini harus kita pegang. Kita harus mengorbankan perasaan kita, mengorbankan kehendak kita, mengorbankan apa. Nah, kalau ketika prinsip pemberian diri ini, pemberian hati ini kepada orang lain menjadi kuat, juga semakin kuat. Dan jangan yang berpikir sementara, berpikir pendek. Karena apa? Kalau orang pisah, orang cerai, bukan hanya korbannya pasangan suami istri, tapi anak-anak itu pada masa depan. Dan anak-anak akan melakukan yang sama. Ya, jadi sekali lagi ada lingkaran setan. Ketika orang tuanya cerai, anak-anak juga bisa cenderung, dalam tanda petik bisa cenderung untuk menjadi cerai. Hidupnya tidak bahagia juga. Dan ini yang kita tidak mau gitu loh. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana Bunda Maria dan Yosef yang berkorban hidupnya dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan situasi yang tidak mudah bagi mereka demi masa depan manusia. Seandainya Yosef dan Maria tidak mengatakan ya kepada Tuhan, dan Yesus juga tidak mau menderita bersama itu, tidak ada keselamatan, tidak ada penebusan. Dan semua orang hancur juga, dan itu kita lihat dalam perjanjian lama. Ketika ketidaktaatan, ketidaksetiaan terjadi dalam perjanjian lama, lalu tidak ada keselamatan. Coba kita lihat Raja Daud yang besar, yang luar biasa, Raja Salomo juga yang besar mulia, tapi setelah itu hancur semua. Ya, hancur semua. Di dalam kerajaan juga sama saja seperti halnya dengan presiden kita Soeharto, dengan kuasanya, dengan hebatnya, dengan kekayaan luar biasa, hancur juga semua. Demikian juga kerajaan Sultan Agung yang besar itu besar, luar biasa besar. Tapi juga hancur juga dengan raja kemudian Amangkurat pertama, Amangkurat kedua, lalu sekali lagi itulah kita lihat. Jadi keberanian kita untuk berkorban itu bukan hanya untuk kita, kesenangan kita sendiri, tapi ini untuk masa depan anak-anak kita, cucu kita. Dan kita pasti ingin semua keturunan kita akan langgeng, akan baik semua. Karena kita mau berkorban. Orang tua kita berkorban. Kita lihat orang tua kita dulu menikah, bukan karena mereka mau dan satu sama lain. Mungkin karena dinikahkan, tapi mereka tetap tahan dan setia karena prinsip pengorbanan itu terjadi. Kita mau berkorban untuk masa depan anak kita, masa depan cucu kita, masa depan keturunan kita ke depan semua. Maka saudaraku terkasih, mari kita belajar mengenal sekali lagi prinsip-prinsip perkawinan ini. Kita bawa problem kita di dalam Yesus. Kita tidak bisa mengubah orang lain, hanya Yesus kesetiaan kita, penderitaan kita persembahkan kepada Yesus. Kesulitan kita persembahkan kepada Yesus. Semoga Anda dan saya dan kami para imam yang selibat juga seringkali juga tidak mudah juga dalam proses yang sama, kesetiaan, ketaatan kepada kehendak Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua diberkati roh kesetiaan, roh kekuatan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Dan kita dengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda, dan bagi Anda yang mengalami kesulitan dalam keluarga, diberi ketaatan, keteguhan, ketekunan, kesetiaan satu sama lain. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.